Assalamualaikum. Selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi ya barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk bareng-bareng bikin beret bros yang bunganya banyak banget ya. Nah, ini ada yang bentuknya panjang. Ini karena lempengannya itu dia panjang kayak gini nih. Tapi ada juga yang bentuknya bulat, bunderser katanya Mbak Ratma tadi ya. Ini karena dia pakai sarangan bros biasa. Jadi teman-teman yang nggak mau pakai lempengan juga bisa pakai sarangan bros. Terus ada juga yang saya pakai di pagi hari ini. Ini justru dia pakainya bukan lempengan atau sarangan, tapi plat anting ya. Jadi ini sebenarnya buat bikin anting-anting gitu. Kalau jadi anting-anting posisinya justru kebalik kayak gini. Ini buat dicantolin di sininya. Oh ya. Tapi bisa juga dijadikan rangka untuk bikin bros. Artinya teman-teman nggak harus terpatok untuk bikin pakai sarangan yang bentuknya oval atau bentuknya bulat gitu. Nggak masalah ya. Pakai yang ada di rumah bisa. Tinggal nanti hasilnya akan ngikutin bentuk sarangan di bagian belakangnya. Selamat pagi buat semua yang sudah online pagi hari ini. Aduh, alhamdulillah ya, ini banyak banget guys. Mbak Nisa, Mbak Wahyu, Mbak Bella, Mbak Olive, Mbak Novida, Eka Putri, Mbak Wiwi, Mbak Ruli, Mbak Ruli, Mbak Linawati, tentunya Mbak Ting Ting yang selalu hadir setiap hari Rabu. Makasih Mbak Ting Ting, Bu Ati, selamat pagi. Ada Ibu, insya Allah nanti ada paketnya ya. Tapi menurut saya harga bahan kalau dipaketin kan sebenarnya jauh lebih mahal ya dibandingkan maksudnya kalau teman-teman mungkin bikinnya sedikit, jatuhnya lebih murah beli paketan. Tapi kalau emang mau bikin dalam jumlah banyak, saya saranin ini sih beli ini satu 10.000, beli ini satu 10.000 juga jadi 20.000. Terus beli yang model ini satu 30.000, beli model ini satu 40.000, beli sarangannya 5.000-an 45.000 ya jadinya. Oke. Terus sama peniti sama kawatnya mungkin udah punya ya. Nah, dengan mungkin sarangannya beli 2 bungkus kali ya biar 50.000 ya. Itu teman-teman sudah bisa bikin 1 2 3 4. Wow, sudah bisa bikin 4 bros dengan 50.000 dan sisa manik-maniknya tuh bakalan banyak banget di rumah. Jadi jauh lebih hemat. Tapi kalau misalnya mau tetap beli yang paketan juga ada ya. Nanti beli paketan harga per paketnya 20.000 atau 100.000 dapat 5 bros gitu. Jadi nanti bisa PO di Mbak Admin, nanti kita siapin ya. Selamat pagi Mbak Una, selamat pagi Mbak Vera, Mbak Ati, dan teman-teman semua. Kita langsung bikin aja ya guys. Oh iya, harga tadi masih belum termasuk kawatnya ya. Kawatnya ini kawat super, insya Allah kayaknya semua sahabat bikin-bikin pagi-pagi udah punya ya. Ini kawatnya koleksi Kiki di hampir semua bros-brosnya. Jadi kalau udah sering liatin tutorial kita, udah tahu kawatnya kawat super gitu. Jadi ini sebenarnya kawat bahan stainless atau sering disebut juga kawat monel ya. Tapi sebenarnya kawat ini kalau ada di pasaran kan dia nggak ada mereknya ya, alias kosongan gitu. Nah, seringkali walaupun sama judulnya kawat monel, setelah dipegang, dicoba, diraba, diterawang, habis dipakai bikin-bikin itu udah langsung lah kerasa bedanya gitu ya. Padahal ya sebenarnya sih emang beda ya. Jadi apapun manik-maniknya belilah kawatnya di koleksi Kiki guys. Mbak Kiki gimana cara beli kawatnya? Beli kawatnya bisa langsung kontak Mbak Admin. Itu ada di bio kita di halaman pertama, di bawahnya profil. Atau kalau mau catat nomor handphonenya bisa guys, 0813 84 kali 70 80 ya. Atau kalau misalnya mau pakai marketplace, kita juga punya di Shopee, teman-teman bisa langsung via Shopee.
Nah, nanti kalau di paketan itu cuman ada yang model ini ya, karena sarangan yang lagi banyak di kita yang modelnya panjang. Nanti kalau teman-teman mau ngerangkai jadi kayak gini, tinggal beli aja lempengan bentuk tetesnya. Itu harganya 5.000 satu pasang. Nah, tinggal nanti manik-maniknya dirangkai di atas sarangannya ya. Oke, kalau mau beli paketan nanti bentuknya seperti bros ini nih kalau udah jadi. Ya, kita mulai ya guys. Nah, untuk bikin bros ini sebenarnya mengadaptasi teknik merangkai atau menjahit payet ya di atas sarangan. Saya pun ini sama, saya akan merangkai manik-manik ini di atas sarangan. Nah, kita mulai ya. Pertama, kita siapin dulu warna-warna manik-manik yang mau dipakai. Teman-teman bisa pakai satu warna seperti yang ada di contoh bros saya ini. Atau kalau teman-teman nggak suka satu warnaan, bisa juga digabung 2 atau 3 warna. Misalnya mau bikin bros yang warnanya pink sama abu-abu, itu boleh banget ya. Kita tinggal kumpulin aja bunga yang warnanya pink sama abu-abu. Berapa banyak bunga? Nggak usah terlalu banyak sih sebenarnya. Cuma bunganya ini harus terdiri dari beberapa ukuran. Kalau bunganya hanya satu ukuran, maka rangkaian bros yang ada di atas permukaan bunga ini nggak akan bisa serapet yang teman-teman lihat ya. Nah, kalau ini kan sarangan bawahnya itu sampai nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya sekarang aduh gimana nih cuman punya bunga satu, maka teman-teman perlu punya manik-manik yang ukurannya bulat-bulat. Jadi kayak kristal donat ini atau mutiara sintetis yang milimeter gitu ya. Maaf, aku bergeser sebentar. Nah, biasanya saya tempatin di ginian ini untuk memudahkan. Warnanya nggak harus semua warna punya ya. Ambil aja satu warna yang basic, warna putih gitu. Toh nanti akan senada sama bunga yang putihnya. Cuma kalau kita pakai mutiara sintetis putih, biasanya nanti pada saat ditaruh di atas bunga yang putih dia nggak akan keluar ya, nggak akan stand out warnanya sebab bunga putih kena sama mutiara yang warnanya putih juga, jadi kayak semacam nggak kelihatan gitu. Mbak, aku punya plat bros di rumah bisa dipakai, nanti bentuknya bisa jadi bulat kayak gini Mbak Rifah. Ini dia pakai sarangan bros biasa ya. Nah, untuk bikin kita akan memulai dari bagian tengah masang bunganya. Caranya kita masukkan dulu kawatnya, dimasukkan ke sarangan, tekan 1 cm di bagian belakang, jepit pakai tangan ya. Terus majukan kawat yang panjang, masukkan ke salah satu lubang yang bukan lubang keluarnya kawat pertama. Terus kita lewatkan di bagian belakang sarangan, lalu dimasukkan lagi di lubang yang awal. Ini sebenarnya fungsinya untuk ngiket ya, atau memasang kawat di atas sarangan. Pokoknya dia sudah nempel gini, nggak lepas, dia sudah bisa mulai dirangkai. Mbak, tapi itu masih goyang-goyang Mbak. Nggak masalah ya, karena ini kan masih awalnya aja. Nah, terus ini bunganya kita pasang yang warnanya abu-abu ya. Cara masangnya, masukkan bunga, terus diikuti dengan mau pakai mutiara atau mau pakai bahan lain guys. Mau pakai kristal ya, boleh. Nah, ini karena dia warnanya kan abu-abu ya. Ini kalau langsung kita kasih sama kristal abu-abu juga, biasanya dia nggak akan kelihatan. Nah, tapi kalau dikasih bola putih, dia jadi kelihatan. Mbak, bagian kasarnya ada di belakang ya? Betul, jadi bagian yang halus ada di arah depan ya. Nah,
kalau misalnya teman-teman mau nggak kelihatan mewah Mbak, kalau misalnya nggak pakai kristal, saya mau dikasih kristal aja semuanya, bisa ya. Kristalnya abu-abu, disesuaikan sama kelopak bunganya. Nah, tapi di atas kelopak bunga kita kasih dulu kelopak yang warnanya putih, tapi ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan kelopak yang ada di bawah atau yang pertama kali kita pasang. Jadi kalau misalnya pasang pertamanya yang lebar banget, di atasnya lebih kecil ya, jadi abu-abunya masih kelihatan. Baru di atasnya banget kita kasih kristal abu-abu. Oke, teman-teman, diarahkan di atas lempengan seperti ini. Set. Terus kita angkat kristalnya. Terus kita pasang ke bawah sarangan lagi. Ya, jadi benar sekali Mbak Ruli. Jadi memang sengaja warnanya ditumpuk biar terlihat gradasinya. Jadi nanti kalau dari pas udah jadi bros itu kayaknya bunganya banyak banget ya. Ya emang banyak sih. Kan bunganya ditumpuk. Nah, pada saat narik ini, kalau misalnya kita nariknya gini aja guys, itu biasanya akan kelihatan kawatnya ya. Jadi yang benar gimana Mbak supaya kawatnya nggak kelihatan? Kristal donatnya ini agak diangkat sedikit. Pakai tang ya biar gampang. Jadi gini, kawatnya dikeluarin dulu. Bismillah. Kawatnya dikasih jarak ya, sedikit gini. Terus kuku kita selipin di sini, di bawahnya kristal donat. Mudah-mudahan kelihatan. Baru kawatnya ditarik. Nah, dengan demikian lubangnya akan bergeser di samping kanan dan kiri. Sehingga kalau dari atas dia gak kelihatan lubang manik-maniknya. Udah kepasang satu ya. Nah, kalau yang di bagian tengah sudah kepasang, selanjutnya kita akan pasang di pinggir-pinggirnya yang tengah ini. Oke. Jadi, masang bunganya dari yang paling tengah terus mendekati yang tengah terus. Bener banget Mbak. Masang kristal supaya tegak berdiri itu yang sulit ya. Nah, bunga harus punya yang ukurannya kecil dan ukurannya besar ya. Ukuran bunga yang ukurannya kecil ini fungsinya untuk menutup sela-sela yang sudah kecil atau tinggal dikit. Jadi ini kan lempengan ini udah hampir ketutup penuh ya, tapi masih ada pinggirannya sedikit yang belum ketutup. Nah, ini akan ditutup sama bunga yang ukurannya kecil. Kemudian bunganya dipasang, ditata juga bunganya. Nah, bunga ditata, kristalnya diatur, naikkan kukunya sedikit, masuk ke sini atau lalu ditarik pelan-pelan. Nah, dia sudah mulai nempel nih, bunga besar dan bunga kecil sudah nempel berdekatan. Nah, kalau bisa ya teman-teman, masangnya harus, nah pada saat narik kawat ini bunganya ditekan supaya bunganya tidak bergeser atau berpindah tempat. Lalu pasang kawatnya searah jarum jam atau urut gitu. Dari pinggir kanan ke kiri, ke atas, ke bawah, balik lagi ke titik semula. Itu akan membuat kawatnya jauh lebih rapi di bagian belakang sehingga kawatnya nggak kelihatan ruwet. Nah, bunga ini kalau ukurannya banyak atau macam ya, kita akan bisa ngatur di sudut-sudut yang udah, nah, jadi yang paling rumit dari memasang rangkaian di plat ini adalah mengatur posisi bunganya supaya dia penuh tapi juga nggak terlalu sumpek. Penuh tapi nggak sumpek itu gimana guys? Ya, ini kita masukkan yang pink, lalu kita masukkan bunga lagi. Terus kita masukkan kristal warna pink juga, biar senada dan seirama ya. Kayak gini. Ini kira-kira sudah seperti ini ya.
Terus diarahkan di tempatnya sampingnya yang kecil tadi. Kemudian kawatnya dikembalikan ke bawah sarangan. Mbak, apakah harus masuk ke lubang yang sama? Kalau pakai lempengan mudah ya, karena lempengan itu lubangnya besar-besar. Beda kalau pakai sarangan bros yang bulat, itu biasanya bentuk ukuran lubang-lubang di sarangannya itu presisi atau sama, dan itu kecil-kecil. Nah, akan ada kemungkinan teman-teman jadi susah ketemu lubangnya ketika dia kecil-kecil ya. Nah, jadi nggak harus di titik yang sama, tapi jangan di titik yang terlalu jauh. Jadi kalau bisa mepet di samping-sampingnya ya. Nah, terus ini yang warna pink nempel sama bunga yang pertama. Oke, ini ada pertanyaan. Mbak, pakai jenis manik bunga apapun bisa ya Mbak? Betul, bisa pakai bunga apapun ya. Tapi saya sarankan pakai bunganya yang akrilik aja, karena kan di pasaran juga ada bunga yang clay ya. Bunga yang clay kayak karat gitulah bunganya. Nah, bunga yang kayak karat itu dia kalau kena kawat berkali-kali itu dia lumayan lama-lama tergesek gitu, terus jadi kayak tipis ya karetnya. Kalau lubangnya pas di tengah nggak apa-apa, tapi kalau lubangnya pas menceng atau agak ke pinggir, kadang-kadang dia kayak gampang robek bunganya dan putus. Mbak, kawat super ini anti karat nggak ya? Iya Mbak, tapi kuncinya ada di penyimpanan sih ya. Jadi kalau bisa naruh kawat super di dalam plastik, terutama buat teman-teman yang make kawatnya itu jarang ya. Kalau make kawatnya sering sih hampir tiap hari gitu, ditaruh di meja dalam setiap hari akan kepake. Tapi kalau kawat ini nggak jarang-jarang bikin, misalnya cuma seminggu sekali atau kalau pas inget aja baru bikin, ketika kawatnya terpapar sama udara, dia makin keras. Nah, bedanya di situ sih. Kalau pakai kawat lama nggak dipegang, lama nggak dibikin, itu pasti nanti kawatnya jadi makin keras. Ini kita taruh lagi ya, sekarang di sampingnya bunga ini. Nah, warnanya putih. Nah, kalau bunganya pakai dua warna, biru sama pink, ini relatif lebih sulit ngatur sebaran warnanya. Karena apa? Kalau kalau abu-abunya ngeblok di satu titik, abu-abu semua gitu ya, nanti dia akan jadi nggak warnanya itu jadi relatif lebih bosen gitu. Jadi kalau bisa misalnya pakai 2 warna atau 3 warna, jangan meletakkan warna yang sama ada di titik yang deket-deketan. Jadi diseling-seling supaya kayaknya warnanya itu tersebar lebih merata di rangkaian rosnya. Mbak, jadi minimum harus pakai berapa jenis bunga? Saya sarankan pakai 4 jenis bunga ya. 2 yang ukurannya besar atau sedang, 2 yang ukurannya kecil. Nah, seperti ini. Makin besar lempengannya, makin mudah buatnya dibandingkan kalau lempengannya itu kecil, jatuhnya kayak bikin peniti aja gitu ya. Jadi kayak terlalu sederhana atau simpel banget. Nah, jadi biasanya nggak terlalu cantik. Terus untuk padu padan bunganya, bunga mana dipasang di mana, itu sebenarnya selera sih ya. Kayak ini. Yang penting adalah jadi patokan adalah bunga yang di bawah itu lebih besar daripada bunga yang di bagian atas. Jadi teman-teman langsung bisa dirangkai sendiri. Nah, untuk paketan ini nanti di PO dulu kita akan siapin ya paket bahan bikin bros berbunga-bunga ini. Yang akan kita jual hanya yang ada di lempengan bentuk panjang gini ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau bikin bentuk bulat, bentuk tetes, segi 4 atau model-model lain, maka dari paket bahan itu tinggal tambahin sendiri aja, beli lempengan yang model lain.
Ini tinggal ditempelin aja, dipasang-pasang di dekat-dekatnya. Mbak, untuk warna kreativitas sendiri ya. Kalau mau main aman ya pakai warna-warna yang seperti ini ya, abu-abu sama abu-abu doang. Peach, semuanya peach gitu. Nah, cuma ya setiap toko atau setiap crafter lah ya, itu kan kayak punya ciri khas warnanya sendiri gitu ya. Atau gaya, misalnya dia tuh warnanya bold, sukanya yang merah tua, biru dongkor, orange yang tegas gitu. Nah, maka ketika akan lebih diterima sama pelanggannya kalau dia juga jual bros berbunga-bunga yang warnanya lebih tegas, jadi kayak orange-nya ini atau hitam gitu. Karena kan biasanya dalam satu paket bunga ini warnanya juga macam-macam ya, nggak bisa sama gitu. Kalau mau aman ya pakai aja satu warna terus diatur-atur sendiri. Tapi kalau mau lebih unik, main 2 warna atau 3 warna atau bahkan warna-warni gitu ya, itu penuh tantangan sih. Ada possibility orang nggak akan beli. Tapi kalau orang sudah suka banget, dia bisa beli beberapa warna, beberapa produk sekaligus. Nah, ini kalau udah kecil-kecil ya, atau lempengan yang harus ditutup udah tinggal sedikit, kita saatnya kasih bunga yang kecil. Terus ini. Nah, untuk motong kawat ini penting juga ya teman-teman dalam membuat bros seperti ini. Jangan terlalu panjang ya. Jadi paling panjang itu 1 tarikan tangan aja. Sebenarnya kalau pakai 1 tarikan tangan pun ini bakalan sisa sekitar 30 cm-an. Jadi dipendekkan lagi bisa banget, atau nggak masalah lah kalau teman-teman mau potong pendek. Nah, cuma problemnya adalah pas pasang peniti. Kalau kawatnya sisa terlalu sedikit atau terlalu pendek, maka pas masang peniti biasanya jadi nggak rapih ya, atau biasanya bagian belakangnya itu masih kelihatan kayak berantakan. Nah, kalau teman-teman bikinnya pakai sarangan bros yang sudah ada klepnya, model bulat kayak gini kan tinggal dijepit aja ya pinggir-pinggirnya, nggak masalah kawat rangkainya itu kecil. Tapi kalau teman-teman pakai plat seperti ini, maka teman-teman perlu kawat yang panjang untuk memudahkan masang peniti supaya penitinya itu tampak rapih ya. Nah, ini kebetulan karena saya udah sering bikin, jadi penataan bunga saya ini relatif sangat rapat ya. Jadi hampir nggak kelihatan ada sarangan bros di dekat-dekatnya bunga. Tapi kalau misalnya terjadi ya, misalnya kayak gini nih, ada sarangan bros kuwecil gini ya, dan teman-teman ternyata nggak punya bunga yang kuwecil, ngomongnya harus gitu, kuwecil, maka teman-teman bisa kasih manik-manik yang bentuknya bulat atau dikasih kristal ya, jadi nggak harus bunga juga. Nah, tapi dikasih kristal. Nah, cuman kalau dikasih bulat itu kayak jangan pilih yang besar-besar supaya dia nutup tapi tidak sampai mencuri perhatian gitu di dalam rangkaiannya. Jadi sekedar nutup biar nggak kelihatan. Ini saya contohin, saya pasang kristalnya aja tanpa ada bunganya. Ini bisa dilakukan untuk pertolongan pertama supaya dia kelihatan rapi tapi tidak terlalu too much. Jadi dia tuh nutup kecil aja ya. Nah, nanti bagian depannya lagi bisa kita kasih sarangan atau kita kasih bunga kecilnya lagi. Nah, ini kita kasih bunga yang kecil. Mbak, kalau sarangannya bulat mulainya dari mana? Dari tengah atau pinggir? Semua dimulai dari tengah. Karena apa? Karena ngisi pinggir itu jauh lebih mudah kalau tengahnya sudah ketutupan. Beda kalau teman-teman pinggir udah keisi, terus sisa tengahnya. Nah, kadang-kadang di bagian tengah ini
bunga kita belum tentu stok bunganya itu sama atau punya yang seukuran dengan tengah yang masih ketinggalan. Walhasil biasanya tumpukan bunganya ini nanti akan tinggi turun alias nggak bisa tipis ya brosnya ya. Ketika dilihat dari bagian atas sih kelihatannya ketutup bunganya, tapi ketika brosnya dipakai dari samping itu nanti brosnya akan lebih tebal. Jadi alasan kenapa harus diisi dari tengah terlebih dahulu itu supaya brosnya bisa rapi, tipis, dan lempengan atau sarangan di bawah ini nggak sampai melengkung ya. Nah, kalau teman-teman pas bikin bros kayak gini sarangannya melengkung, itu sudah tanda bahwa bunga atau manik-manik yang ada di atasnya terlampau banyak. Nah ini harus jadi kayak semacam jadi catatan gitu ya, wah harus dikurangin. Mbak kalau pakai bunga kalau pakai sarangan bulat pakai aturan atas bawah itu ya biar ini. Sebenarnya itu selera sih Mbak, mau dibikin model membaur gini kan bisa ya. Saya kan sukanya bunganya membaur, putih, pink, abu-abu dalam satu rangkaian itu dia tersebar rata. Tapi kalau misalnya Mbak mau pakai konsep yin and yang, waduh. Jadi warna hitam di bagian atas, warna kiri, warna putih di bagian bawah gitu. Jadi separuh-separuh ya, yin and yang gitu. Boleh juga sebenarnya. Jadi lebih kepada bebas sih, nggak bukan sebuah hal yang harus gitu banget ya. Jadi nggak baku lah ya. Itu bisa diadaptasi sesuai dengan selera. Nah ini paket saya punya Shopee-nya namanya Toko Koleksi Kiki, tapi paket bahan ini tidak saya jual di Shopee ya. Jadi khusus buat paket bahan yang pertama ini saya baru jualnya di Mbak Admin. Kenapa kok gitu? Kenapa kok nggak di Shopee ya? Karena nggak semua orang yang belanja di Shopee saya nonton YouTube saya, atau nggak semua yang belanja di Shopee saya itu nonton Instagram saya. Dan kadang-kadang di chat Shopee itu saya nggak bisa kasih link ke Instagram, nggak bisa kasih link ke tutorial. Jadi saya kayak ada gimana ya, kayak bingung gitu kadang-kadang layani pembeli di Shopee itu nanti dia bisa nggak ya nemu tutorial saya gitu. Karena kalau kita attach link kadang-kadang di chatnya itu ada tulisan menyalahi peraturan atau peraturan yang di penjual di Shopee-nya gitu ya. Kecuali teman-teman sudah tahu banget yang mau dibeli itu apa, dan nggak bingung, nggak nanya tutorialnya lagi karena sudah nonton YouTube-nya atau sudah pernah lihat tutorialnya di Instagram Koleksi Kiki, teman-teman mungkin tinggal check out aja ya lewat Shopee supaya free ongkir. Tapi yang nggak nonton itu loh yang kasihan. Dan kita juga bingung ya, aduh gimana nih ngasih taunya ya. Karena kadang kan kalau kita attach nomor WA juga ada tulisannya nggak boleh ya nge-share nomor WA, tidak boleh melakukan transaksi di luar Shopee. Nah kita sebenarnya juga ingin mematuhi peraturan itu, tapi kan tujuan nge-share linknya itu untuk ngasih tahu tutorialnya Pak, bukan supaya belinya nggak lewat Shopee. Aduh bingung. Ya begitulah guys, curahan hati jualan paket bahan di Shopee ya. Nah, mudah-mudahan tersampaikan ya alasan kenapa Shopee. Jadi teman-teman bisa beli aja lewat Mbak Admin paket-paket bahannya. Nah ini saya mau sharing, saya ada sebuah titik di sini ya, yang kayaknya lebar tapi nggak cukup nih buat dipasangin bunga. Jadi kayak bunganya itu nggak pas gitu dimasukin ya. Nah jadi gimana nih kalau bunganya nggak pas dimasukin? Nah teman-teman, tips yang pertama adalah bunganya bisa dimajukan ya ke depannya. Jadi ini bagian yang kosong nanti diisi kristal. Tapi kan itu tadi udah tahu ya. Nah ini ada tips yang kedua, yaitu di bawah bunga. Jadi sebelum pasang bunga kita kasih dulu. Iya Mbak, aku curcol ya tadi.
Ya beberapa kan ada tanggung jawab moral gitu loh kalau jualan. Kan harapannya yang beli itu memahami apa yang dibeli. Kalau yang beli itu nggak tahu, kan kita bingung tahunya ya. Duh, ya gitu. Nah jadi kan tadi setiap kelopak bunga selalu langsung di kelopak bunga ya. Terus habis itu di gini. Mbak Ayu itu sudah Mbak, sudah kita kasih, tapi ya gitulah kadang-kadang sudah ada deskripsi ukuran. Kan kalau mau jualan di situ tuh harus kasih ukuran ya supaya bisa ketahuan ongkos kirimnya tuh berapa. Tapi tetap aja Mbak, ada juga sih yang yang mungkin nggak kebaca ya atau nggak keklik atau gimana ya, tapi tetap ya cukup penuh perjuangan lah. Karena mungkin yang belanja juga bervariasi ya kan, begitu di marketplace nggak hanya orang-orang yang sudah pernah berinteraksi atau lihat-lihat di tutorial saya aja yang beli. Nah ini jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau dikasih kristal dulu di bawahnya, ini bunganya agak melayang tapi rapet. Agak melayang tapi rapet, gimana ya ngomongnya. Jadi dia kayak tetap nempel sih, tapi sarangannya nggak kelihatan. Ya, jadi itu merupakan salah satu tips juga ini. Nah, beberapa tutorial yang beberapa paket bahan yang beberapa paket bahan ada juga di Shopee ya. Tapi biasanya di chat kita sudah tanyakan, dan itu biasanya kita udah yakin kalau di browsing muncul di depan-depan apa nih ya, video tutorialnya. Karena kalaupun kita posting video tutorial ini di YouTube, misalnya di browsing belum tentu langsung muncul pertama ya. Ya harus, kecuali sudah subscribe YouTube channel kita kali ya. Mbak, semua bros pakai sarangan ya untuk bikin ini, cuman sarangannya aja yang modelnya beda-beda. Nah, terus kita pasang lagi di bawah. Terus ini buat ujung terakhir. Tetap ya kita kasih kuku sedikit supaya dari atas dia kristalnya jangan kelihatan. Mbak bisa kalau misalnya ya saya masih kesulitan Mbak dengan teknik diselipin kuku sedikit dan ditarik, itu masih kesulitan, alias kawatnya masih terus selalu kelihatan gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Bisa dikasih pasir sih sebenarnya, manik yang kecil banget itu. Nah, itu kalau dipakein di atasnya, dia nanti ya tetap kelihatan sih kawatnya, cuman kan kawatnya itu kelihatannya kecil karena maniknya itu juga kecil. Nah, nanti bunga yang ini akan bisa nempel di bawah bunga ini. Ini loh yang saya bilang dia akan tebel. Nah, cuman kalau cara masangnya adalah kristal tadi baru dikasih bunga, dia tebel tapi bisa miring. Tebel tapi bisa miring. Gimana sih? Beda gini loh teman-teman ya. Ini kan misalnya bunga, anggaplah ada sebagian yang nggak rapet kan, terus kita tumpuk lama bunga lagi. Nah, bunganya itu akan bener-bener melayang di atas gitu loh. Mbak bisa kasih contoh sama Mbak. Di plat anting pun sama, tinggal dirangkai aja. Kan nanti plat antingnya ini ada lubang-lubangnya. Malah ini enak sih karena dia kan kecil ya. Plat antingnya kecil, jadi dipasangin satu bunga aja dia langsung ketutupan. Nah, cuman ini kok nggak kelihatan dari belakang arah pasang kawatnya karena saya pakai 2 plat anting ya di sini. Jadi di plat anting depan itu tempat kawatnya ruwet, di bagian belakang adalah sekedar untuk menutup ruwet di kawatnya. Nah, benar-benar Mbak Ting Ting. Jadi nanti kalau misalnya dia itu jadi dimulainya dari tengah, dia jadi beda ketinggian. Tapi kalau dikasih alas dulu di bawah jadi beda ketinggian. Tapi kalau tadi pakai teknik yang tadi, dia ini sebenarnya beda sih ketinggiannya ya. Kalau teman-teman zoom, tapi nggak terlalu
tinggi banget. Nah, nggak terlalu jompleng. Bener banget Mbak Ruli, aku dari tadi pengen banget ngomong itu, pengen nggak jompleng gitu loh guys, brosnya guys. ya udah ganti bros yang panjang ya. Tapi bros ini warnanya abu-abu jadi nggak kelihatan kalau di kerudungku. Nah, jadi atau teman-teman kalau mau pakai, zaman dulu tuh ada gesper ya. Gesper itu dia sarangan bentuknya kayak lingkaran gitu, buat diserutin di jilbab. Jadi kayak gesper jilbab, udah lama banget sih ya. Masih ada nggak ya sampai sekarang? Nah itu kalau di atas sarangannya dipasangin bunga-bunga kayak gini, dia bisa jadi bentuk donat nanti brosnya, itu juga bagus guys. Cuman ya itu sarangannya nggak ada ya. Gimana dong? Mbak, gimana kalau aku pengen bikin yang bulat atau yang kayak donat itu, tapi aku nggak punya sarangan. Ini rasanya aku menjawab, beli dong guys. Enggak. Bisa juga teman-teman akalin dengan bikin sarangannya dari kawat ya. Jadi kawatnya itu kita bikin kayak rel dulu, kayak donat-donatan kawat itu dilingkarin, ya kan? Nah, kalau sudah dilingkarin, terus bentuknya, nah anggaplah gini ya kan kawatnya ini, tapi pakai kawat aluminium aja ya, atau kawat tembaga. Terus dibikin kepang, terus dilingkarin gini. Nah nanti masang bunganya itu di atas kepang kawatnya itu juga bisa. Cuman ya semakin lama lah ya. Udah beli aja guys. Cek Mbak Admin Moon, cek Mbak Admin Lutfi gitu. Iya. Atau bikin aja lah dulu yang paket bahan ini ya, lurus gini, manjang. Nanti kalau sudah laris, berikutnya beli yang sarangan tetes atau bentuk donat gitu juga. Jadi belinya bertahap, bikinnya bertahap ya. aduh. Yalah nanti ya kapan-kapan saya sharing lagi tutorial yang bikin pakai kawat-kawatan itu ya. Nah, caranya hampir sama kok, mirip-mirip. Nanti kalau teman-teman sudah bikin sekali yang iya, kan biar kayak diet itu loh Mbak, diet sehat, enak, mengenyangkan, bikinnya harus ribet supaya males diet. Aduh. Iya, menu-menu resep di TikTok yang DEBM itu bener-bener menguji kesabaran yang setipis tisu nggak sih guys? Oke, nih kita pasang-pasangin aja. Nah, nanti ya mungkin karena penataan jeblok. Nah, penataan manik-manik kita itu agak beda. Bisa jadi ada satu yang kelihatan runcing brosnya ya, tajam di ujung kanan dan di ujung kirinya. Tapi ada juga yang bisa kelihatan jadi oval. Karena kenapa? Di bagian sini-sininya itu dipenuh-penuhin terus pinggir-pinggirnya sampai akhirnya brosnya bentuknya oval. Nggak masalah ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalnya ada titik-titik yang tinggal kecil-kecil, bunga nggak cukup, dikasih kristal aja. Kalau misalnya kristalnya habis, kristalnya nggak ada, bisa dikasih mutiara sintetis yang putih aja ya, yang 6 mili gitu guys. Nih, kalau yang jeruk dia lebih shiny, kalau yang sintetis biasa dia Dove aja ya, Dove putih biasa. Mbak, kalau pakai mutiara yang berat bisa nggak? Bisa sebenarnya ya, cuma gini nih perbedaannya mutiara berat sama mutiara ringan ya. Mutiara berat itu pewarnaannya kan dilapis beberapa kali gitu ya. Jadi pink, abu-abu, kuning muda, biru gitu. Nah, sehingga ada kemungkinan dia itu ketika tergesek dengan benda yang tajam dia mengelupas ya, bedanya. Nah, sementara kalau si mutiara ringan ini dia kayak lebih tahan banting dari goresan dan kelupasan. Itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini teman-teman kalau dilihat, ini saya sengaja pilih sarangannya yang gold. Ini sangat ruwet sekali guys. RWT BGT, ruwet banget. RWT BGT, ruwet banget.
Terus bagaimana Mbak? Bagaimana caranya supaya dia tetap indah seperti yang tadi? Supaya nih nggak banyak lah keruwetan yang tampak di bagian belakang. Kita akan memanggil satu temannya untuk menutup keruwetan. Ya, yang pertama yang akan kita kira-kira adalah nempelkan ini guys. Oh ternyata dia ditemplate no itu di sebelah sini ya. Oh oke. Kebayang. Nah berarti kita masukkan. Nah kalau kawatnya dari sini berarti dia dari lubang sini supaya dia keluar di titik yang sama. Bismillah. Nih set ya. Set. Oh tuh ya. Jadi kan kelihatan kan nih kebuka set. Nih langsung dia gak kelihatan. Wow, rapi sekali. Rapi itu hanya tampilan belakangnya. Tapi pas masang penitinya benar-benar PSG BGT. Pusing banget. Kalau tadi kan ruwet banget ya, ini pusing banget. Nah, benar sekali Mbak Ting Ting. Jadi sekarang masangnya pas di template no bagian belakang itu yang halus di belakangnya, yang kasar ketemu sama kawat ruwetnya ya. Oke. Nah, kemudian kita kira-kira nih penitinya nanti posisinya seperti apa. Jangan kebalik ya guys. Kalau kebalik pas masang brosnya nanti nggak enak. Brosnya itu kayak miring-miring. Terus habis itu jumpling. Aduh. Apik loh bros ini, tapi kalau dipakai kok miring sih. Nah, kan jadi nggak enak. Nanti kalau sudah dikira-kira di lubang yang mana baru kita pasang penitinya. Bismillah. Nah, benar sekali Mbak Wela, ini momen-momen menegangkan. Keringat sebutir jagung telah keluar. Ya, dipasang di bagian belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saatnya banyak berdoa. Kalau bisa penitinya dibuka dulu aja. Terus kawat yang panjang kita masukkan ke peniti yang lubangnya belum dipasangin kawat. Ya memang susah guys, memang ini susah guys. Oke. Ya, jadi dimasukkan kawat. Nah, ini kawatnya akan keluar di bunga-bunga yang ada di depan ya. Nah, kalau kita memaksakan diri pada tahapan ini menarik menggunakan tangan, percayalah, muerah tangannya. Akan terasa pedes. Padahal nggak pakai lombok ya. Karena apa? Karena di titik-titik ini kita harus hati-hati tetapi juga harus keras masangnya. Nah, kemudian kawat-kawat ini sembunyikan, delesep-delesep no. Ya, delesepno itu gimana ya? Jadi kan ini kawatnya kan kalau kita gini kan kelihatan kan. Tapi kalau didelesepkan itu artinya kawatnya dilewat-lewatkan di bawahnya bunga. Supaya dia nggak kelihatan. Nah terus untuk mencapai lubang yang sini jelas susah sekali. Susah sekali. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah merapatkan lempengan terlebih dahulu. Karena biasanya lempengannya ini agak-agak geser ya. Nggak persis plek gitu loh. Depan sama belakang. Nah ini kita pas-paskan dulu. Kemudian nanti di 4 titik kita buat. Nah ini kan dia kayak agak-agak naik gitu loh ya. Nah terus. Nah ini kita kunci nih antara lempeng depan sama lempeng belakangnya. Bismillah. Nah ya. Kecil aja ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Supaya ini tujuannya apa? Supaya nggak mengo. Mengo itu mangap, buka antara yang bawah dan belakang. Mbak, kenapa kok penitinya nggak pasang di tengah? Boleh sih pasang tengah boleh. Tapi kalau dipasang agak di atas ini, ya karena tadi kawatnya keluarnya agak ke atas sih Mbak Nisa. Terus lempengan ini yang bagian tengah itu dia nggak ada lubangnya kalau Mbak lihat. Jadi ini kalau dilihat lempengannya itu
buntu ya lubangnya. Jadi kelihatan nggak ya? Yang besar-besarnya itu lubang-lubang yang besar tuh posisinya agak ada di atas. Sementara yang bagian tengah ini cuma satu titik tok. Nah sementara ini nggak ada lubang-lubangnya. Sehingga kalau kita taruh di tengah, kita bakalan susah ketemu lubang manik-maniknya. Nah kemudian kita sudah kuncikan atas sama bawahnya ini. Lalu kita ajak lagi kawatnya untuk tamasya ya. Di antara bunga-bunga kita delesep-delesepkan lagi guys, pelan-pelan, jangan sampai ada kelopaknya yang pecah atau lepas ya. Kita cari titik mana lagi yang mau kita kunci. Oke, ini dia sudah sampai di atas sini, baru kita sudah sampai di atas dekat dengan lubang. Nah kita bisa masukkan ke lubang peniti. Kalau dia udah deket sama lubang peniti ya kita masukkan ke lubang peniti. Tapi ini juga nggak mudah ya. Bismillah. Oke, alhamdulillah dia keluar. Nah, benar, kenapa diubet-ubet? Karena kalau ini nggak dikunci, yang ini nggak dikunci loh, bagian sini tuh kayak agak buka ya. Nah, jadi kita harus tutup di bagian-bagian itu dengan sedikit aja kawat di sisi-sisi itu. Nah, bismillah. Oke, dia sudah keluar. Terus masukkan lagi ke bawahnya peniti yang sebelah sananya itu. Bismillah. Terus kalau misalnya masih merah ya, tangannya pakai tang ya teman-teman. Pada saat narik ini, karena memang ini nggak semudah yang terlihat. Ya, bismillah. Nah, bagian sini kan tadi sudah dikunci ya. Sekarang kita kunci bagian yang sebelah sini. Astagfirullah. Bismillah. Ini kita keluarkan dikit. Nih. Terus kita tutup lagi. Jadi cuma kecil aja pojokan sini sama pojok kanan sama pojok atasnya ya. Supaya apa? Supaya meskipun dikuik-kuik dia nggak akan keluar. Mbak kalau pasang peniti di sarangan dulu, terus nanti tinggal ngunci sarangannya, boleh nggak? Boleh Mbak, ini itu juga cara yang mudah, tapi otomatis nanti pakai 2 kawat ya. Jadi maksudnya Mbak ini saya contohkan ya, habis ini bismillah. Ini kita matikan dulu. Ingat, matikan kawat harus di bagian atas. Karena apa? Jangan sampai ada bagian kawat yang tajam melukai tangan kita yang indah. Oke guys, jadi ini kawatnya kita potong di bawah bunga-bunga. Wah Mbak, nanti bunganya terluka dong. Tidak ya, ini bunga plastik guys, jadi dia kuat lahir batin insya Allah. Tapi kita tekan-tekan kawatnya, terus kita raba-raba, mulus. Nggak ada yang tajam. Boleh ya, permintaan privat bisa DM aja Instagram. Ini teman saya ini, aduh gimana sih. Bos asuransi bikin bros juga ya. Boleh lah. Dokter-dokter juga banyak yang bikin bros ya. Ini tentunya menjadi kebanggaan buat kita ya. Banyak teman dari profesi lain yang punya hobi sama. Tuh akhirnya dia dari depan tutup semuanya, nggak kelihatan. Bagian belakangnya seperti ini. Nah, menjawab tadi pertanyaannya Mbak Eni, Mbak gimana kalau saya pasang dulu penitinya di belakang baru saya ini, boleh ya? Jadi maksudnya Mbak ini adalah kita ambil peniti, kita pasang di lempengan seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan kita langsung bisa tuh kelihatan dengan mudah cara cari lubangnya. Pencet depannya, pasang kawat yang panjang, dibebet-bebetkan guys. 1, boleh 2, 3, 4 gitu ya. Nah, bebas. Bismillah. 2, 3, 4. Oke ya, anggaplah udah 4 ini. Nah, ini di sini kita bisa menguji ya kekuatannya dengan cara di ting. Gak gerak. Ting. Wow, dia sangat kuat. Nah, menempel dengan kokoh dan indah.
Terus anggaplah di sini sudah ada bunganya banyak gitu kan ya. Tinggal kita template no aja, guys. Tuh. Wow, lebih mudah karena nanti ini tinggal buat kunci atas sama bawah sama pinggir-pinggirnya. Terus sudah lebih rapi dan lebih cepat. Ini juga artinya kita nggak harus pakai kawat kepanjangan ya. Kawat yang pendek-pendek sudah bisa. Wah, iya ya. Sekarang bukan tuk 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 ya, ting 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 ya, supaya Mbak Ting Ting keluar. Kira-kira gitu ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai sarangan bentuk lain bisa ya. Kebetulan kok sarangan yang saya ambil hanya bentuk panjang. Nah, misalnya bentuk tetes gini ya, tetes berbunga gini. Tapi ya kalau bisa pilih itu yang lubangnya kelihatan ya. Kalau pakai sarangan yang biasa, enggak ya di sini sarangan biasa-biasa. Sarangan yang kecil yang biasa itu kan lubangnya memang kecil-kecil banget ya. Jadi di situ tricky, lumayan teman-teman akan cukup deg-degan menemukan lubangnya. Karena kalau anggaplah ini ya, ketumpuan kembang satu, loh kan di belakang itu sudah langsung sumpek gitu. Nah. Mbak kalau bikin di ini ya, ini juga besar-besar ini lubangnya si plat anting. Ini kalau teman-teman lihat kan di sini belakangnya ada lubang-lubangnya ya. Sebenarnya masang astagfirullahaladzim. Sebenarnya dia itu model anting kayak gini, tapi dibalik dipasangin kembang, bawahnya dikasih mutiara, jadi bros. Karena ternyata kalau jadi anting-anting tuh panjang ya, kayak besar gitu loh, kan? Kayak terlalu pergi ke pantai banget gitu kan suasananya tuh. Nah kalau dijadikan bros kan bisa buat sehari-hari. Ya kurang lebih gitu ya. Mudah-mudahan tutorialnya membantu teman-teman berkreasi dengan berbagai lempengan yang ada di rumah. Please boleh sih beli itu boleh ya. Saya seneng kalau beli nih yang bulat-bulat. Juga ada lempengan baru warna emas bakar nih, bagus dan jarang ada guys, kecil-kecil kayak gini ya. Ini bagus banget kalau dibikin buat nutup bros gini daripada bikin di atas sarangan, lebih sulit ya. Nah apalagi benar plat anting juga didobel ya sama. Jadi plat anting ini ada dua. Di bawahnya ada yang kawatnya ruwet, yang di atasnya kawatnya sudah lebih rapi. Jadi kayaknya tuh oh indah sempurna tak ada kawat. Padahal ya banyak guys sebenarnya kawatnya di bagian tengah-tengahnya. Buat yang pengen beli paket bahannya insya Allah juga ada. Nanti kita siapin ya, harganya 100.000 dapat 5 set bahan untuk merangkai bros yang model gini. Aduh aku batuk guys, minum dulu ya. Nah tapi jangan lupa tolong dukung subscribe channel Koleksi Kiki menuju 100.000 subscriber supaya punya silver play button untuk dipajang di kamar tamu. Cita-cita 2023 ya, pasang silver play button di kamar tamu. Alhamdulillah. Harga jualnya berapa? 40.000 lah ya. Untuk bros ini dijual 40.000 insya Allah. Laku, terbayar lelahnya teman-teman. Dan bisa cukup ada banyak yang ditabung ya. Mbak, monte besar dipasang di 2 plat. Monte besar dipasang di 2 plat. Oh iya. Oh, ini kan cuman pakai ini loh Mbak, apa di loop ya, nanti dimasukkan ke 2 plat ya, karena kan dia akhirnya platnya jadi nempel gitu. Ya terima kasih ya teman-teman dukungannya, ajaklah atau pinjam aja handphone anaknya, suaminya buat subscribe channel YouTube Koleksi Kiki. Walaupun mereka nggak nonton ya, yang penting subscribernya banyak.
Agak-agak makso ini ya guys. Oke gitu dulu teman-teman. Mbak gimana kalau harganya nanti pakai manik batu bisa juga ya Mbak? Bisa. Mau pakai kristal Swarovski bisa ya. Harga jualnya ya teman-teman hitung sendiri bahan bakunya habis berapa. Kalau rumit nentukan ongkos bikin berapa, biaya marketing berapa, langsung dikalikan 2 aja, insya Allah nggak akan rugi ya. Jadi bahan baku habis berapa kalikan 2. Kalau ada yang beli banyak ya di diskon 10% atau 20%, biar yang beli banyak seneng ya kan. Kalau ada yang bantu ngiklanin, terus yang ngiklanin itu berhasil jual banyak, kasih juga persenan atau kasih bonus bros, Mbak makasih sudah bantu ngiklanin gitu ya. Jadi usahanya bisa menjadi keberkahan buat lebih banyak orang. Terima kasih sekali sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Sampai ketemu lagi di Rabu depan ya. Iya, HP tetangga juga boleh. Mbak, aku pinjam HP-mu. Oh, aku mau subscribe channel YouTube. Atau di-share di grup-grup keluarga ya guys ya. Biasanya grup keluarga itu paling sukarela gitu. Dukung dong teman saya subscribe channelnya supaya dia dapat 100.000 silver play button. Dadah, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman.